Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang bergerak di bidang sektor perbankan dan kita hanya berfokus di keempat saham big cap saja karena di sini ada beberapa saham dari keempat saham big caps yang masih menarik yang untuk teman-teman bisa cermati karena sangat disayangkan nanti ketika indeks kita di dalam window dressing terjadi tapi teman-teman nggak ada saham yang memanuver indeks kita untuk sampai ke area-area resistannya gitu. Jadi pastikan nanti ketika window dressing terjadi ya teman-teman harus punya saham yang memanuver indeks kita dan salah satunya adalah saham-saham perbankan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti ketika teman-teman bergabung bersama kita, kita akan masukkan ke dalam dua grup yang dimana seperti teman-teman perhatikan, ini adalah grup WhatsApp yang dimana di sini merupakan grup yang bisa menjadi suatu tempat untuk kita saling berkomunikasi. Di sini kita bisa saling sharing, di sini kita bisa saling caring, dan juga bisa saling belajar. Di sini bisa menjadi suatu tempat yang untuk teman-teman tuh bertumbuh jauh lebih positif daripada nanti teman-teman bergabung di grup yang teman-teman bahkan tidak tahu siapa pemiliknya, teman-teman tidak tahu metode yang diajarkan itu apakah benar atau tidak, dan bahkan teman-teman sudah bayar dan teman-teman nggak akan mendapatkan apa-apa. Jadi sangat disayangkan daripada teman-teman buang uang keluar beli grup VIP yang tidak jelas, lebih baik teman-teman buka saja akun Mirai Aset Sekuritas, nanti kita bisa trading bareng, bahkan teman-teman nggak dipungut biaya apapun, bahkan tidak ada biaya administrasi bulanan dan segala macamnya. Gitu, oke? Nanti untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nah, di sini saya ingin forecasting terlebih dahulu untuk keempat saham perbankan. Salah satunya adalah saham-saham yang berada di big caps kita. Kenapa? Karena di sini teman-teman kalau perhatikan, kalau kita lihat dari sektor dari IDX Finance, kita compare dulu sebentar. Kita compare dari finance, kita lihat dari Infobank, kita lihat secara sektor. Memang di sini ada persamaan dengan indeks kita sendiri mengalami suatu pergerakan. Teman-teman perhatikan di sini. Ini untuk finance saya closekan saja karena kalau untuk finance dia tergabung semua dalam bentuk asuransi, dalam bentuk leasing, semua ada di situ. Jadi di sini saya hanya ingin berfokus di dalam perbankan. Teman-teman perhatikan di sini dari Infobank, kita lihat bahwasanya secara sektor dia dia sudah mulai landing ke atas, namun terjadi sebuah konsolidasi di area ini. Teman-teman perhatikan, dan saya yakin dan percaya ketika dia rally, dia membentuk sebuah base, tandanya pergerakan saham banking ini sedang membentuk sebuah akumulasi. Jadi sebenarnya saham perbankan ini sih masih mempunyai view yang panjang atau perjalanan yang panjang untuk teman-teman perhatikan. Karena kalau seandainya finance ini sendiri secara sektor dia break area base-nya ini kemungkinan dia akan rally juga. Jadi secara sektor saham ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan gitu karena secara sektor dia sudah ada potensi untuk bisa growth ke depannya daripada teman-teman terlalu berfokus di sektor energi. Kalau kita perhatikan, kita lihat secara indeks terlebih dahulu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan secara energi memang dia sudah rally tapi dia sudah cukup tinggi. Teman-teman perhatikan dia sudah cukup tinggi dan dia sedang dekat-dekat area resistannya. Kemungkinan besar eh, bisa membuat suatu all time high baru atau bisa jadi dia malah drop ke bawah. Kita belum tahu. Tapi nggak semua di saham-saham sektor energi teman-teman harus bisa perhatikan karena kalau kita perhatikan juga saham coal ya. Kalau teman-teman perhatikan coal sendiri dari secara eh, apanya sendiri, apa namanya, sektornya sendiri, sebentar kita lihat secara komoditasnya, kita ubah dulu, kita lihat secara komoditas, sebentar ya, NCF kita lihat, nah sebentar, oh bukan ini, sebentar ya. Nah kalau teman-teman perhatikan dari call-nya sendiri, di sini dia sudah break dari key level pentingnya di atas di bawah 361. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan secara komoditas dia sudah reversal dari secara majority trend bullish ke trend bearish secara komoditas dan besar kemungkinan saham-sahamnya juga ikut
terprice in dengan harga komoditasnya, teman-teman. Tapi di video ini saya nggak ingin bahas itu karena di sini saya hanya berfokus untuk saham-saham yang bergerak di perbankan. Mungkin di besok hari kita akan coba buat video untuk saham-saham energi, tapi tidak di video kali ini. Nah, kita langsung saja. Kita akan pertama kali lihat adalah komposit dulu. Kita perhatikan komposit indeks IHSG kita. Seperti yang kita perhatikan, jadi sebenarnya belum banyak perubahan untuk forecasting komposit kita karena dia masih berada di area demand level dan supply levelnya. Jadi dia masih membentuk suatu konsolidasi atau membentuk suatu base yang besar, kemungkinan ini merupakan menjadi suatu area akumulasi, dan kalau seandainya dia break key level dia, teman-teman, kemungkinan besar dia akan kejar area resisten berikutnya. Di sini teman-teman perhatikan, kita percepat saja, kemungkinan besar kalau seandainya dia break di atas 7134, dia akan kejar 7378, kurang lebih di area-area ini. Nah, kurang lebih area-area ini, teman-teman. Kita bicara area, kita nggak bicara hanya satu harga, kurang lebih di area-area ini. Jadi, sebelum indeks kita sampai ke area ini, jangan sampai teman-teman nggak punya saham-saham yang memanuver indeks kita sampai ke area tersebut, gitu. Nah, saham pertama, saham perbankan yang akan kita bahas itu ada saham BBCA. Untuk BBCA sebenarnya harga sudah rally ke atas, dan kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan best price, sebenarnya kita udah tandakan level terbaiknya itu memang di 8250 sampai 8125, tapi kita nggak bisa terlalu harapkan dia sampai ke area situ karena terlalu jauh, karena kalau kita coba ukur ada sebesar 7% untuk dia sampai ke area ini gitu. Dan kalau teman-teman ingin dapatkan setidaknya area terdekat, kita bisa temukan ini area terdekatnya. Kalau seandainya teman-teman ingin ambil BCA di harga terbaik, tentu teman-teman harus entry ketika dia masuk area demand level, bukan ketika harga sudah jalan baru teman-teman entry. Itu bukan mendapatkan harga terbaik. Tapi ketika teman-teman ingin mendapatkan harga terbaik adalah ketika dia turun, lihat di mana area beli dan di situ teman-teman beli gitu. Di situ baru teman-teman bisa pastikan teman-teman mendapatkan harga yang terbaik atau tidak. Tapi ketika teman-teman harga sudah rally baru teman-teman pertimbangkan untuk entry, ya bisa-bisa aja teman-teman bisa ikut ketika harga sudah jalan, tapi bukan itu merupakan area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan harga terbaik gitu. Nah, itu untuk BBCA. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry sampai BBCA, perhatikan dua area yang bisa teman-teman perhatikan. Area pertama ada di 8550 sampai 8625. Kalau dia breakdown, ya teman-teman nggak ingin cut loss, oke-oke aja. Yang penting perhatikan area terus melakukan akumulasinya. Jangan sampai teman-teman entry tapi tidak tahu di mana area-area untuk membeli saham BBCA gitu, oke? Nah, selanjutnya kita lihat untuk BBRI. Memang untuk BBRI kita sudah rekomendasikan di area 4.440 sampai 4.500, seperti yang teman-teman perhatikan. Memang area entry kita sudah ke trigger, dan kita punya forecasting memang kemungkinan besar dia akan kejar area 5.500 kurang lebih. Nanti kita akan forecast ketika dia benar-benar break di area high-nya, setidaknya dia akan kejar 4980. Kalau seandainya dia break dan mampu bertahan di atas 4980, kita coba lihat dari harmonic resistannya aja. Nah, kemungkinan besar dia akan kejar 5.600, teman-teman. Itu adalah area yang kemungkinan besar BBRI bisa tuju. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman bertanya, apakah masih bisa entry? Memang kalau untuk BBRI sekarang, ini adalah salah satu saham yang belum membuat all-time high-nya. Jadi sebenarnya untuk BBRI ini sendiri masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Untuk stop loss sendiri memang kalau kita perhatikan ada kurang lebih range-nya hampir 6%. Jadi ya daripada teman-teman nggak mendapatkan apa-apa sama sekali, lebih baik kita membesarkan untuk resikonya gitu. Kalau saya pribadi sih jujur untuk BBRI sendiri mempunyai view yang positif. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, memang base price-nya itu dia di level harga 4.500. Tapi teman-teman nggak bisa harapkan bisa mendapatkan di area itu. Setidaknya kalau seandainya besok dia dikasih penetrate atau koreksi, ya teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk koleksi saham BBRI gitu. Karena harganya memang belum terlalu signifikan jalan, jadi jangan nanti ketika dia sudah rally baru teman-teman pertimbangkan baru entry gitu. Memang untuk konfirmasi valid harga jalan dia wajib break di atas area ini yang telah kita tandakan, setidaknya di atas 4.700. Tapi saya yakin dan percaya 4.700 dia akan break, teman-teman. Saya yakin dia akan break 4.700. Jadi sebelum break ya saya sarankan sih teman-teman harus sudah punya barangnya gitu. Saya yakin dia break. Jadi teman-teman sendiri kalau seandainya ingin punya barangnya, saya sarankan sih masih menarik untuk teman-teman cermati gitu.
Itu untuk BBRI. Kalau BBNI juga sebenarnya masih menarik karena BBRI dan BBNI sendiri ini adalah kedua saham yang belum membuat all time high-nya. Dia sedikit lagging kalau kita bandingkan dibanding BBCA dan juga Mandiri gitu. Di sini kalau teman-teman perhatikan dia seperti membuat bullish flag ya. Kita perhatikan ada 5 gerakan yang sudah saya buat forecast-nya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah gerakan yang kelima. Kemungkinan besar kalau seandainya teman-teman mau entry lagi, area base price-nya itu setidaknya di area 9.000, teman-teman. Itu adalah area yang menarik untuk teman-teman cermati. Kalau seandainya dia dikasih retrace, setidaknya 8850. Ini adalah area base price-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di BNI, area base price-nya itu di 8850 sampai 9.000. Tunggu aja dia masuk penetrate gerakan yang kelima di 9.000 sampai 8850. Jadi ketika dia masuk ke area ini, ya teman-teman jangan sia-siakan momentumnya. Karena ketika dia masuk area itu, kemungkinan besar bullish flag-nya ini akan jadi, dia akan break dan lanjut rally gitu. Oke, jadi itu untuk BBNI. Selanjutnya terakhir ada Mandiri. Ini Mandiri, teman-teman perhatikan seperti yang saya katakan, dia masih berada di area-area white space-nya di sini. Jadi untuk Mandiri sendiri seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saham ini ketika mengalami sebuah konsolidasi, dia cukup lama prosesnya. Teman-teman perhatikan di sini, dia sudah cukup lama, dia dari bulan Oktober sampai Januari 2022, kurang lebih 3 bulan. Nah, kurang lebih ini kemungkinan besar akan terjadi hal yang sama karena dia teman-teman perhatikan di sini, dia kenaikannya sendiri lebih signifikan dibanding saham-saham yang lain. Dan ini sejalan dengan BBCA. Bisa jadi nanti BBCA dan Mandiri istirahat, selanjutnya BBNI dan BRI yang akan trending. Jadi kalau teman-teman bertanya, bagi saya pribadi sih, saya sarankan kepada teman-teman lebih lirik untuk saham BRI dan juga BBNI gitu. Karena cuma kedua saham itu aja yang masih lagging saat ini. Nah, itu untuk keempat saham perbankan. Baru saya ada tambahan beberapa saham yang teman-teman grup WhatsApp untuk kita bantu analisakan sahamnya. Saham pertama itu ada saham Goto. Di sini teman-teman perhatikan memang Goto sudah kembali rally sebelumnya dalam 1 minggu pertama dia hampir 14%, tapi dalam beberapa hari profit 14% itu justru kehilangan. Kita juga ada di grup WhatsApp, teman-teman kita ada yang sudah taking profit, tapi ada teman kita yang lupa taking profit pada waktu itu. Jadi 14% yang dia telah dapatkan sekarang malah jadi minus, teman-teman. Sekarang teman-teman harus mengerti yang namanya trading itu, teman-teman jangan nanti tahu beli nggak tahu jual, itu sangat beresiko ya. Sebenarnya di sini kalau kita perhatikan Goto memang mengalami sebuah penurunan, tapi kalau teman-teman mempelajari technical analysis, ada namanya fill order. Fill order tuh yang dimana bisa jadi big fund atau segala macamnya yang mempunyai uang yang besar belum cukup untuk mendapatkan barangnya, bisa jadi makanya harganya di fill dulu ke bawah, dibanting dulu ke bawah, dia akan jemput orderannya. Let's say kita katakan dia akan nge-fill order tuh 184 sampai 190. Jadi bagi teman-teman yang mau entry, sebenarnya area ini masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kenapa? Karena stop loss-nya sendiri cukup di bawah 184. Jadi misalnya harga break dan close di level harga 182, berarti dia membuat new low baru, dia membuat all time high secara all time low baru, membuat low terbaru atau lower low terbaru, ya udah teman-teman wajib cut loss sahamnya gitu. Jadi sebenarnya untuk secara spekulasi saham ini benar-benar masih menarik kalau teman-teman lihat areanya. Nah, misalnya nih, kalau seandainya besok teman-teman entry di 191, kita katakan let's say stop loss-nya di 182, jadi stop loss-nya sendiri kurang lebih 5%, dan itu masih menarik untuk secara risk to reward ratio, dan TP kita katakan ada area supply di 218. Nah, TP-nya sendiri ada sekitar 14%, teman-teman. TP-nya sendiri ada 14% yang bisa teman-teman lihat. Kenapa? Ini ada area supply, ini sangat terlihat jelas ada area supply yang dimana di sini merupakan area bull trap namanya. Ini adalah bull trap, kita tandang seperti ini. Ini adalah bull trap, makanya dia kembali terjadi sebuah koreksi. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini ada bull trap. Jadi kemungkinan besar dia akan nge-fill dulu di area 184 sampai 190. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, sebenarnya area ini menarik untuk dispekulasikan karena risk-nya juga bisa teman-teman ukur gitu. Oke, jadi itu untuk Goto. Selanjutnya ada saham PNLF. Jadi saham PNLF ini sendiri tadi kita adakan live trade dan kebetulan kita entry di saham PNLF ini karena secara price action saham ini masih menarik, masih ada potensi untuk rally.
Jadi di sini saya sudah gambarkan untuk area taking profit kita, memang area supply-nya itu ada di 585 sampai 595. Kalau seandainya dia mampu break di atas itu, kemungkinan besar dia akan 63, dia akan kejar 635 sampai 665. Untuk stop loss sendiri cukup di bawah close hari ini, sorry, di harga open hari ini yaitu di bawah 510. Tadi kita udah ukur juga stop loss kita kurang lebih 4,5%. Jadi cukup worth it untuk kita pertimbangkan ketika kita entry di perdagangan hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mau entry, sebenarnya ini masih menarik karena dia mampu berada di atas area demand levelnya. Dia telah break area demand levelnya dan ada potensi dia akan kejar 585 sampai 595 untuk area terdekatnya gitu. Oke, itu untuk PNLF. Selanjutnya saham terakhir ada saham BABP. Ini saham terakhir yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, saham BABP, sebentar saya ambil dulu sahamnya. Untuk saham BABP sendiri, saya udah taking profit, jujur. Kita udah pernah rekomendasikan sahamnya di area 123 sampai 1220, bahkan sampai saya sendiri juga entry di 125. Saya sudah beberapa kali tektok di saham ini karena memang saham ini secara psikologi menarik, teman-teman. Kenapa? Di sini kalau teman-teman mempelajari technical analysis, kita bisa membuat suatu asumsi bahwasanya ada standby buyer yang selalu standby di area-area ini, dan benar aja sekarang harga sudah rally gitu. Nah, ini sebenarnya jujur saya pribadi masih menarik untuk saham BABP ini. Masih menarik terlepas dia memang berada di area resisten. Yang penting besok kita lihat, kita turunkan time frame ke H4. Nah, kalau kita bicara area seperti ini. Kita tinggal tunggu besok seperti apa gerakannya, teman-teman. Kita lihat apakah dia mampu bertahan di atas 129 sampai 133 nih. Kita lihat besok apakah dia mampu bertahan di atas, sorry, saya buat gambar seperti ini. Saya tadi ingin entry lagi saham ini, tapi karena dia retest ke bawahnya cukup signifikan, bahkan hanya di 133, ya saya pilih PNLF tadi. Nah, kita buat gambarnya seperti ini. Jadi kita lihat aja, kalau seandainya besok dia mampu bertahan di atas 129, ya teman-teman masih bisa entry gitu. Kita lihat aja besok pergerakannya seperti apa. Kalau seandainya besok dia kembali di bawah 129, ya teman-teman jangan entry. Karena kemungkinan besar dia akan menjadi bull trap, dia akan turun gitu. Tapi kalau seandainya besok dia mampu bermain lagi di atas 133, ya teman-teman bisa spekulasi gitu. Bisa spekulasi. Kalau seandainya besok teman-teman ingin spekulasi, perhatikan aja besok di open market. Kalau seandainya harganya mampu bermain di atas 129, teman-teman bisa spekulasi. Tapi kalau harganya breakdown ke bawah 129, yang teman-teman wajib cut loss dulu sahamnya gitu. Misalnya besok teman-teman entry di 133 let's say. Nah, stop loss-nya sendiri cukup di 128. Stop loss-nya sendiri cukup di 128. Nah, TP-nya teman-teman setidaknya bisa letak sebentar ya, 1:1 di 140 dulu pun bisa. Ini adalah 1:1-nya dulu. Kita letak di 1140, sorry. Itu TP1. Untuk TP2 kita lihat dulu. Sorry. Bentar ya. TP2-nya teman-teman bisa letak di 147. Jadi masih menarik untuk teman-teman perhatikan BABP ini gitu. Yang penting perhatikan aja besok kalau seandainya dia besok mampu bermain di atas area 129, ya teman-teman masih bisa pertimbangkan untuk spekulasi di saham BABP ini karena sebenarnya memang dengan komposit kita, teman-teman. Dengan komposit kita yang seperti ini, kita nggak bisa coba trading panjang. Kita hanya bisa tektok-tektok saja, kita hanya bisa melakukan trading pendek. Tapi kalau seandainya teman-teman tipe trader yang memang swing, jangka medium, ya teman-teman masih bisa melakukan akumulasi di area-area ini. Tapi bagi teman-teman yang penganut swing medium term, let's say kita katakan 2 minggu sampai 1 bulan, ya dengan kondisi market yang sekarang, ada beberapa saham yang memang teman-teman bisa akumulasi simpan, tapi ada saham yang bisa teman-teman trading pendek aja. Karena dengan market yang sekarang kita hanya bisa memanfaatkan momentumnya untuk trading pendek gitu. Jadi jujur saya pribadi saya ada beberapa portofolio yang memang saya pisahkan. Ada saham yang memang saya pegang untuk jangka medium, bahkan untuk sampai 6 bulan ke depan. Dan ada beberapa saham yang memang saya pegang untuk jangka pendek gitu. Jadi sesuaikan dengan style teman-teman. Itu yang paling penting gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang saya bahas di video kali ini. Semoga bisa menjadi suatu manfaat dan juga insight bagi teman-teman semua.
Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi, nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.